Seberapa besarkah Tuhan? Apakah kita bisa mengerti segala kebesaran Tuhan? Atau sebenarnya Tuhan itu, seperti kodratnya, jauh lebih besar dari segala pengertian kita? Tentunya, kalau Tuhan itu benar-benar besar, belajar setiap hari seumur hidup kita juga tidak cukup untuk mengerti seberapa besar Tuhan kita. Amin. Lalu bagaimana cara kita mempelajari kebesaran Tuhan? Dalam Lukas 18 ayat 16, Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah." Seperti anak-anak yang polos, kita akan mencoba lari-lari datang menghampiri Tuhan. Syukur-syukur kita akan punya kerajaan Allah. Tapi dari Amsal 9, kita lihat bahwa banyak suara panggilan untuk orang-orang seperti ini. Suara-suara panggilannya itu banyak, tetapi sumbernya hanya dua. Yang pertama adalah hikmat. Dalam Amsal 9 ayat 4, hikmat memanggil, "Siapa tak berpengalaman, silakan kemari." Seperti hikmat di ayat 4, kebodohan pun memanggil kita yang polos seperti anak-anak di ayat ke-16. "Mari singgah, hai kamu yang belum berpengalaman." Tapi kita bisa lihat di ayat ke-18, bahwa kalau kita menuruti panggilan si kebodohan ini, kita akan masuk ke dunia orang mati. Dua suara ini mirip, sama-sama memanggil kita yang mencoba datang kepada Tuhan seperti anak-anak yang tak berpengalaman. Lalu bagaimana kita bisa tahu mana yang harus kita turuti? Di ayat 10 ada jawabannya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kita harus takut akan Tuhan, dan kita harus mengenal Dia yang Maha Kudus. Bukan cuma kenal, kita pertama-tama harus takut. Banyak orang merasa mengenal Tuhan, tapi hidup seperti orang yang tidak takut akan Tuhan yang Maha Kudus. Hati-hati, bisa jadi kita hanya menggunakan kebodohan dan bukan hikmat. Amsal 9 mengatakan bahwa kebodohan menggunakan air curian dan roti yang dimakan secara sembunyi-sembunyi. Air dan roti dari si kebodohan ini mirip dengan air dan roti di rumah si hikmat. Kita harus takut akan Tuhan dan berelasi dengannya, sehingga kita bisa mengerti mana yang hikmat dan mana yang kebodohan. Pertanyaannya, apakah kita sudah takut akan Tuhan? Dan kalau sudah, apakah kita sudah benar-benar kenal dengannya melalui relasi dengan Yesus? Yesus sudah mengorbankan tubuh dan darahnya, sehingga kita bisa menikmati persekutuan dengan Allah. Bersekutulah dengannya setiap hari melalui Yesus. Rumah hikmat didirikan dan ditegakkan. Hidangannya itu disiapkan, bukan dicuri seperti kebodohan. Kita tidak bisa hanya menyontek pengertian. Kita harus langsung datang kepadanya melalui doa dan membaca Alkitab. Dan semoga melalui relasi tersebut, dengan hikmat yang diberi Tuhan, kita bisa melihat kebesaran Tuhan lebih dan lebih lagi setiap harinya. Amin.